Hai guys, Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Kami dari tim YAS yang terdiri dari Yanti, Aulia, Riza, dan Syifa. Kami akan melakukan wawancara dengan seorang pebisnis muda yang memiliki usaha laundry di Kota Semarang. Sebelum ke video wawancaranya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Usia Putri Febrianti dengan NIM 21114326. Perkenalkan, nama saya Nada Sakinatu Syifa dengan NIM 21114261. Perkenalkan, nama saya Ladia Levitri dengan NIM 21114319. Halo guys, nama saya Muhammad Faruliza dengan NIM 21114318. Saya bertugas sebagai editor pada penyelesaian wawancara kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Ahmal yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara kali ini. Sebelumnya kami dari mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, kami akan mewawancarai bisnis Mas Ahmal mengenai bisnis laundrynya. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Nahda Sakinatu Syifa. Saya Lady Alia Fitri. Saya Gustia Putu Febrianti dan ada satu teman kami yang berhalangan hadir pada hari ini yang berperan sebagai editor. Mungkin bisa kita lanjut aja ke pertanyaan wawancaranya. Kalau bisnis yang hari ini sedang dijalani, mungkin karena laundry udah tutup ya. Ini cerita laundry aja. Dulu pernah ikut satu laundry yang dimana manajemennya itu dikasihkan ke saya. Dari mulai pengelolaan, mulai cari customer, kemudian bagaimana cara merawat customer, kemudian pokoknya semua manajemen yang ada di laundry itu kita yang urus. Lah, dulu kenapa kok bisa berkecimpung ke laundry? Waktu itu ada teman yang punya usaha laundry tapi tidak tidak stuck lah, tidak berkembang. Akhirnya kemudian kita bergabung, lalu kita ekspansi laundry di mana yang belum ada menjadi ada. Lalu kemudian berkembang menjadi 2 cabang hari ini. Lalu kemudian saya keluar dan bikin laundry sendiri di Semarang. Itu tahun 2023. Itu yang megang itu anak-anak Unimus yang kuliah di sana pakai KIPK. Lalu kemudian dirawat oleh anak-anak Unimus tapi nggak bertahan lama karena saya tidak fokus di Semarang, fokusnya di Tegal waktu itu. Itu bertahan sampai 4 bulan. Itu di Semarang, itu yang dikelola oleh teman-teman Unimus yang waktu itu teman-teman itu kuliah dengan latar belakang tidak punya. Kalau yang pertama, kalau di laundry ya, itu karena selama orang itu masih pakai baju, pakai daleman, pakai semuanya, pakai sarung, apapun itu mesti butuh yang namanya tukang cuci. Dan bisnis itu tidak akan mati selama bisnis fashion itu juga berkembang. Karena gini, kalau melihat orang-orang hari ini itu, apalagi teman-teman Gen Z yang kuliah itu, bisnis laundry itu sangat menjanjikan. Males nyuci, males ngucek dan sebagainya, males ngeringin. Itu sangat menjanjikan di area-area kampus. Maka itu pengen idenya, wah kenapa harus bikin laundry itu dari situ. Karena kalau orang kerjanya itu dari Senin sampai Sabtu, terus minggunya itu dia nyuci, kayaknya itu nggak bakal kalau anak-anak Gen Z hari ini. Makanya bisnis laundry itu sangat memberikan solusi, juga memberikan impact yang besar, di mana itu bisnis itu tidak akan mati. Bisnis fashion akan selamanya berkembang. Memulai saya itu jajak, dan
setelah saya 4 tahun bersama teman saya, habis itu saya sendiri. Kalau mulai buat sendiri itu dimulai dari adanya pengangguran di dalam hidup, yang pertama itu, kedua terus kemudian didesak kepentingan, lalu kemudian ada modal yang memang itu bisa dilanjutkan di Semarang waktu itu karena milihnya di Semarang dan tempatnya strategis di depan kampus Universitas Muhammadiyah Semarang waktu itu. Ya, dulunya pertamanya itu ya kita nekat lah, Mbak. Masih umur 20, terus lalu kemudian kita beranikan untuk nyari modal, nyari usaha buat di Semarang itu waktu itu. Langkah yang pertama saya mesti lihat pasarnya dulu. Pasarnya, marketplace-nya ini gimana nih? Di kultur, kalau di Tegal ini, kalau saya cerita di Tegal, kulturnya itu ada kulturan, ada kulturan pedesaan, ada kultur kota. Oh, saya harus buka di mana nih? Kalau di kultur desa pasti sepi. Kalau di kultur kota banyak orang yang kerja pabrik, kerja kantoran yang tidak sempat untuk mencuci, lalu kemudian bisa di laundry. Yang pertama saya cari marketnya dulu. Kedua, saya cari saya cari alat-alatnya dulu. Alat-alatnya seperti mesin cuci, terus kemudian dryer, kemudian terus ini setrikaan. Itu kita siapkan dulu, baru kita siapkan SDM-nya, sumber daya manusianya. Kita cari, kita bimbing, caranya kayak gini, cara ngelipetnya kayak gini, cara untuk nyucinya kayak gini. Karena kalau langkah awal kita tidak memberikan edukasi kepada SDM, nanti takutnya ketika ada laundryan salah cucinya dicampur dan sebagainya, nanti rusak dan sebagainya. Ini itu sih. Ya, kalau laundry itu kan elemennya banyak. Ada air, ada listrik, ada deterjen, ada pewangi. Itu 4 elemen ini. Lah, 4 elemen ini itu semuanya itu ada yang namanya harga pokok produksi. Kita bikin HPP, harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi itu biasanya kita hitung per KWH-nya itu berapa. Kita hitung per KWH-nya berapa. Lalu kemudian karena listrik ini mahal banget ya, lalu kemudian kita cari keuntungan dari kita cari pesaing kita. Pesaing kita itu berapa? Contoh, yang pesaing kita itu 1 jam 1 kilonya itu 7.000. Ya, kita ambil, kalau kita mau bersaing ya berarti kita ambil 6.500 dengan sebuah hitung-hitungan kita lebih murah, lebih mendapatkan untung sedikit. Karena kan kalau laundry itu bukan jasa itu 40% untuk produksi, 60% itu untuk keuntungan. Jadi 40% ini udah untuk produksi semua nih, 60%-nya itu untuk pengembangan, kemudian keuntungan dan sebagainya. Itu 60%. Kalau kita di bidang laundry kayak gitu. Saya nganggur, jalan ya sih. Enggak lah, saya ini lagi mau bertasan poin aja ya. Saya mau diangkat jadi staf ahli DPR RI. Ya kayaknya jadi. Pokoknya kalau nggak jadi ya apa. Kayak ini kan ya doanya aja. Yang biar sering ke Jogja kita. Jadi gini, kalau bisnis itu, kalau di laundry itu dari awal kita udah digitalisasi. Jadi digitalisasi laundry itu kita tanpa kita hadir aja itu bisa ngontrol, tergantung SDM-nya. Kita ada banyak lah aplikasi-aplikasi kasir laundry yang kita bisa lihat. Saat ini saya bikin laundry contoh di daerah kamu nih ya, di daerah mana? Daerah Cakal atau daerah mana yang Jogja, Palagan lah. Saya bikin laundry.
saya bikin laundry doang, saya kasih CCTV yang 360, kemudian saya latih selama seminggu, lalu kemudian saya kasih Smart Link itu aplikasi ya, lalu kemudian saya kasih Android untuk notanya. Saya dari Tegal itu sudah bisa tahu omsetnya berapa, yang dikerjakan berapa, yang telat apa, itu bisa tahu. Karena di dalam satu aplikasi itu mencakup semuanya. Pertama produksi, kemudian selesai produksi ada penyelesaian, ada nota online yang dimasukkan ke WA-nya teman-teman ketika teman-teman itu mau laundry itu kita mintain nomor, lalu namanya siapa, lalu nanti notanya masuk ke WA. Nah setelah itu orang customer itu juga bisa lihat, nih laundry saya lagi diapain nih, kok 3 hari belum selesai, ada link untuk lapor bos, langsung masuk ke WA bos. Itu kita tinggal dari luar itu kalau enaknya hari ini ya, enaknya kalau bisnis digitalisasi. Pertama dulu kita pakai sales clothing, link masuk aku dulu. Kemudian 2 kita pakai media, yang bedain laundry kita itu pakai media, dimana di pesaing itu kadang orang-orang yang bermain bisnis hari ini itu tidak memikirkan media, tapi kalau kita itu memikirkan media dari 2020 itu sudah memikirkan media, bagaimana ekspansi media itu sangat berpengaruh. Contoh nih, saya bikin sebuah pamflet laundry saya, jadi saya kemudian saya share ke Siva nge-share ke status WA-nya, lalu kemudian teman-temannya kan kepo, ada promo dan sebagainya, itu akhirnya teman-temannya WA, teman-temannya laundry ke situ. Itu pertama kayak gitu. Atau kita pakai akun fanbase, pakai Facebook dulu, atau pakai IG, di situ ada yang namanya laundry, langsung kita pakai tagline yang memang gampang dicari, laundry 1 jam jadi, laundry tercepat Indonesia, laundry terbersih, itu kayak gitu. Jadi orang nyari itu laundry terdekat itu ada, langsung muncul laundry itu, meskipun itu jaraknya 10 km, ada laundry lagi 2 km, tapi kan kita sudah kasih nih di media bahwa ini laundry terdekat, gitu sih. Ya 60%. Jadi tantangannya kan banyak laundry yang menjamur ya, banyak laundry yang baru, inovasi yang baru, yang lama-lama itu harus bertahan dengan, ya harus bisa mempertahankan kualitas, bukan hanya mengejar target kuantitas saja. Jadi kualitas laundry itu harus diutamakan. Kalau orang satu kali, kalau kita di bidang jasa, satu kali orang itu kecewa, selamanya kita dicoret, dikasih rapot merah, nggak bakal orang itu kembali, kecuali tidak ada laundry di dunia ini baru dia kembali. Yang pertama, jaga kualitas. Nomor 2, banyak pesaing-pesaing baru yang memang pakai turun harga. Saran saya, jangan ikut turun tren harga juga. Turun tren harga itu juga akan menurunkan grade kualitas kita, bahwa kita itu akan menurunkan kadar deterjennya, kadar kebersihannya dan sebagainya. Itu kayak gitu. Yang ketiga, ya banyakin doa lah, banyakin doa, dan bagaimana caranya biar bisnis itu lancar, gitu. Karena kalau tidak diimbangi dengan doa ya bubar ini. Karena hubungan bisnis itu dengan orang lain. Nah, orang lain itu miliknya siapa? Ya miliknya Tuhan. Itu sih 3 itu. Kalau masalah teknologi kita pakai aplikasi. Nah, disclaimer ya ini ya. Ini 3 aplikasi, kita ada aplikasi yang beli di satu orang, itu punyanya orang Jombang, Mojokerto ya, tidak salah. Tuh.
itu harganya 2.500, itu ada poinnya. Itu semuanya sudah tercantum di situ. Semua laporan, setoran, keuntungan, kerugian itu udah. Tinggal kita ngeprint Excel, juga gajian teman-teman ya sudah ada. Dan teman-teman penginputan di produksi itu langsung turun. Lalu kemudian yang belum ini ya, yang pengen ini, saya pengen buka laundry coin, yang belum kecapean. Saya udah ada pikiran bahwa ingin buka laundry coin pakai teknologi koin. Kalau saya masih konvensional, belum ada yang, kalau koin kan kamu datang terus beli koin, terus kamu nyukur sendiri nih, koinnya dimasukin, habis selesai udah dikering, kamu yang lempitin sendiri. Kalau pakai setrika, ada orang yang nyetrika di belakang, itu lebih efisien, lebih mengurangi sumber daya yang dipakai. Nah, akhirnya juga keuntungan lebih besar. Itu pengen itu, satu saat lah. Kalau Siva udah lulus, suruh bikin laundry. Oh, kalau saya itu ya, yang di Semarang itu bukan pakai karyawan ya. Itu sistemnya kita ngajarin modal dari saya, kemudian itu buat hidupnya teman-teman mahasiswa, dan alhamdulillah berkembang, akhirnya 1,5 tahun itu nggak dikontrol, bangkrut, hilang, ada habisnya. Itu ya sistemnya pakai karyawan, cuma bagi hasil mereka yang pakai tenaga, mereka pakai kontrakan mereka, tapi hasilnya nggak seberapa. Kita yang modal banget. Kalau yang di lama pakai karyawan, sistem karyawan, kita pakai sistem satu karyawan itu kita persentase. Jadi contoh nih, saya nyuci, Sipa ini karyawan saya, Sipa nyuci, itu nanti input punyanya ibu siapa ini? Ibu Laili, ya, diinput. Lalu kemudian diinput oleh karyawan Sipa nih. Nah itu sudah ditentukan kalau nyuci itu berapa persen. Contoh kita ambil 5% untuk nyuci, nyetrika, lalu packing. Itu biasanya kayak gitu kita. 5% itu untuk SDM-nya. Jadi yang nyuci itu biasanya 1,5, yang ngering itu 1,5, yang gosok itu biasanya 2. Lain yang packing itu biasanya 2 juga, 7% lah. 7% dari harga 1 kilonya. Itu kita pakai karyawannya kayak gitu, cara penggajiannya. Ya ketika di input nanti udah muncul, akan bertambah kan, nota lain, lalu kemudian 1 bulannya udah ada. Kalau dulu itu pas ikut temen juga itu ada 8 orang, bahkan kalau sama cabang itu 20 orang, 20 orangan. Nah kalau yang di Semarang itu yang sendiri itu cuma ya berapa lah, 15 lah. Tapi kan teman-teman itu kuliah, kalau free ya ikut nabung gitu. Ya kalau usaha apapun itu ya harus dilandasi nekat, niat lah. Apalagi kalau kita itu hanya dengan modal pas-pasan. Yang pertama nih, harus kita resource dulu nih, riset apa yang cocok di diri kita. Contohnya, kenapa kok milih laundry? Karena aku itu orangnya jorok banget, nggak pernah nyuci baju, pengennya dicuciin. Akhirnya bikin bisnis laundry. Akhirnya ada yang nyetrikain, ada yang rapiin. Kedua, kita harus tahu kemampuan kita sebelum kita menjajaki dunia baru. Kita harus tahu nih, apa yang kita butuhkan, bekal apa aja, kita cari, kita komunikasi dengan teman-teman dan sebagainya. Nomor 3, yang paling penting, nekat dan modal. Kalau ada modal, ya nekat aja lah, udah usaha apa aja, nggak harus laundry.